Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kelompok kita yang bernama Adi Prasongko, Ruth Nadia, Rifki Dia Mustafa, dan Zidan Mahendra Gunawan akan menjelaskan tentang mobile mapping basis leader, yaitu mobile robot positioning, sensor, and techniques. Next slide. Slide selanjutnya, ordometri. Di sini ordometri memiliki definisi yaitu metode navigasi yang paling banyak digunakan untuk menentukan posisi robot, yaitu memiliki keunggulan, memberikan akurasi jarak pendek yang baik, terus tidak mahal, memungkinkan tingkat pengambilan sampel yang sangat tinggi. Sebagai besar penelitian setuju bahwa ordometri adalah bagian penting dari sistem navigasi robot dan tugas navigasi akan disederhanakan jika akurasi ordometri dapat ditingkatkan. Namun, ini ada kendala. Kendala odometri adalah integritas informasi gerak tambahan dari waktu ke waktu yang pasti mengarah pada akumulasi kesalahan yang tidak terbatas. Secara khusus, kesalahan odometri, kesalahan dari orientasi odometri ini akan menyebabkan kesalahan posisi lateral yang besar yang mengakibatkan secara proporsional dengan jarak yang ditempuh robot. Nah, untuk permasalahan masalah tersebut tuh menurut Chok Bir et al. Yaitu mengusulkan metode untuk menggabungkan data odometrik dengan mengukur posisi absolut. Dan itu akan mendapatkan estimasi posisi yang lebih tepat. Terus kemudian kesalahan di situ tuh terdapat kesalahan sistematis dan kesalahan non sistematis. Kesalahan sistematis sendiri itu kesalahan yang dihasilkan dari ketidaksempurnaan kinetiknya robot. Ya seperti diameter roda tidak sama, ketidakpastian tentang jarak roda seperti itu. Untuk kesalahan non sistematik yaitu kesalahan yang dihasilkan dari interaksi lantai dengan roda, misalkan roda tersebut terselip di benturan dan retakan di lantai. Next slide. Nah, pengukuran sistem matik odometri yaitu penyebab tadi metode. Metode yaitu yang sistematik dulu. Menurut Borenstein dan Frank, pengembangan metode ini mengukur kesalahan odometri sistematis secara kualitas dan tingkat tertentu. Dalam kesalahan odometri instabilitas, metode ini yang disebut dengan University of Michigan Benchmark atau UMB Marks. Masyarakat mensyaratkan bahwa robot bergerak di pemrograman untuk mengikuti jalur persegi yang telah diprogramkan sebelumnya. Next slide. Nah, ini adalah ilustrasi kesalahan sistematis. Menurut gambar dari posisi berhenti setelah dari CW yang gambar bawah dan CCW dikelompokkan dalam dua area berbeda. Distribusi di dalam klaster CW dan CCW adalah hasil dari kesalahan non sistematis. Namun gambar satu ini menunjukkan bahwa pada kendaraan yang tidak dikalibrasi berjalan di atas lantai beton yang cukup mulus, kontribusi kesalahan sistematis terhadap total kesalahan odometri dapat lebih besar daripada kesalahan yang terjadi di non sistematis. Asimetris pusat gravitasi di CW dan CCW dihasilkan dari dominasi dua jenis kesalahan sistematis dengan secara korektif disebut tipe A dan tipe B. Nah, tipe A sendiri itu kesalahan yang orientasinya yang mengurangi atau jumlah rotasi robot setelah percobaan jalur persegi di kedua arah CW dan CCW. Nah, untuk yang tipe B itu mengurangi atau rotasi yang bergerak dalam arah CW tetapi memiliki efek sebaliknya saat bergerak ada arah CCW. Nah, kesalahan sistematis odometri yaitu rumusan metode dari yang gambar tadi tuh terdapat rumus seperti ini dari metode University Michigan Benchmark. Nah, M max since itu max dari rotasi CG, rotasi CG CCW yang di atas perputarannya searah jarum jam. Yang
RCGCS, yaitu total X kuadrat tambah Y kuadrat di akar. Seperti itu. Yang bawah juga. Next slide. Nah, kesalahan sistematik odometri hasilnya yaitu OM Boxmax menghasilkan pergerakan diferensial menghasilkan pengukuran kesalahan sistematis 10 hingga 20 kali lipat secara konsisten. Nah, di sini tuh terdapat kesalahan sistematis setelah terjadi pergerakan, yaitu before koreksi ini sebelum koreksi, itu yang kesalahan yang lingkar-lingkaran, yang after tuh setelah koreksi yang kotak-kotak sini sekitar min 10, min 5. Nah, hasilnya metode ini itu kolaborasi seluruh elemen koreksi kesalahan original tidak sistematik dan sistematik tertentu. Bahkan saat kedua platform sedang bergerak. Untuk robot ini nih, gimana ya? Koreksi kesalahan orometri internal hampir sempurna tidak sensitif terhadap gundukan, retakan, dan ketidakteraturan lain di lantai. Next slide. Nah, ini pengukuran yang non-sistematik. Pengukuran ini nih menggunakan metode seperti gambar di sini alat nih. Dari metode untuk pengukuran skala sistematik, metode ini disebut Extended University Michigan Benchmark atau Extended UMB Maps. Dapat digunakan untuk perbandingan robot yang berbeda dalam kondisi yang sama. Meskipun pengukuran kesalahan sistematis kurang berguna karena sangat bergantung pada karakteristik lantai, namun dengan penggunaan satu set ketidakteraturan lantai yang terdefinisi dengan baik dan prosedur UMB Max, kerentanan platform pergerakan diferensial terhadap kesalahan non-sistematik dapat diungkapkan. Next. Nah, kesalahan non-sistematik hasilnya itu yaitu hasil dari metode Extended UMB Max, yaitu ini kedua platform yang berkolaborasi secara terus-menerus dan saling mengkoreksi kesalahan odometri non-sistematik. Bahkan saat kedua platform sedang bergerak dan koreksi kesalahan odometri hampir sepenuhnya tidak sensitif terhadap gundukan rentanan yang tadi. Saya sebutkan rentanan, ketidakteraturan lainnya di lantai. Next. Oke, selanjutnya itu ada inertial navigation. Ya, untuk inertial navigation itu memiliki dua alat pengukuran yaitu accelerometers dan gyroscopes. Navigasi inersia menggunakan giroskop dan akselerometer untuk mengukur laju rotasi dan akselerasi. Pengukuran diintegrasikan sekali, tapi untuk akselerometer dua kali untuk menghasilkan posisi. Sistem navigasi inersia memiliki keuntungan bahwa mereka mandiri, yaitu tidak memerlukan referensi eksternal. Namun data sensor inersia melayang seiring waktu karena kebutuhan untuk mengintegrasikan data laju ke posisi hasil. Setiap kesalahan konstan kecil meningkat tanpa terikat setelah integrasi. Sensor inersia dengan demikian sebagian besar tidak cocok untuk penentuan posisi yang akurat selama periode waktu yang lama. Next. Eh, the inertial navigation ini pendahulunya mengukur laju rotasi dan akselerasi tidak cocok untuk penentuan posisi yang akurat selama periode waktu yang lama seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan juga tidak memerlukan referensi eksternal. Next. Alat pengukuran yang pertama itu ada accelerometer. Hasil pengujian dari penggunaan accelerometer untuk navigasi robot seluler umumnya buruk. Dalam sebuah studi informal di University of Michigan, ditemukan bahwa ada rasio sinyal noise yang sangat buruk pada akselerasi yang lebih rendah, yaitu selama belokan kecepatan yang rendah. Akselerometer juga mengalami penyimpangan yang luas dan mereka sensitif terhadap tanah yang tidak rata karena gangguan apapun dari posisi horizontal sempurna akan menyebabkan sensor mendeteksi komponen percepatan gravitasi. Satu sistem eh, inertial navigation berbiaya rendah yang bertujuan mengatasi masalah terakhir termasuk sensor kemiringan, informasi kemiringan yang disediakan oleh sensor.
Kemiringan disuplai ke akselerometer untuk membatalkan komponen gravitasi yang memproyeksikan pada setiap sumbu akselerometer. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari sistem tilt compensated menunjukkan tingkat drift posisi 1 hingga 8 cm per second, tergantung pada frekuensi perubahan akselerasi. Ini eh, inertial navigation memiliki tingkat kesalahan yang besar untuk aplikasi mobil robot positioning, sehingga tingkat kesalahannya tidak dapat diterima untuk sebagian besar aplikasi robot seluler. Next. Oke, alat pengukuran yang kedua itu eh, giroskop. Giroskop sangat penting untuk eh, robot cellular positioning karena mereka dapat membantu mengkompensasi kelemahan utama odometri. Dalam metode penentuan posisi berbasis otometri, kesalahan orientasi sesaat kecil apapun akan menyebabkan kesalahan posisi lateral yang terus tumbuh. Untuk alasan ini akan sangat bermanfaat jika kesalahan orientasi dapat dideteksi dan segera diperbaiki. Giroskop sangat akurat, tetapi sangat mahal untuk mobil robot application. Misalnya, sistem navigasi inersia berkualitas tinggi seperti yang ditemukan di pesawat komersial akan memiliki penyimpangan kas sekitar 1.850 meter per jam operasi dan biaya sekitar 50.000 US dollar dan 70.000 US dollar. Paket INS kelas atas yang digunakan dalam aplikasi darat telah menunjukkan kinerja baik dari 0,1% dari jarak yang ditempuh. Tetapi biaya di lingkungan mencapai 100.000 dolar hingga 200.000 dolar. Sementara versi kinerja yang lebih rendah, yaitu 1% dari jarak yang ditempuh, berjalan antara 20.000 dolar hingga 50.000 dolar. Namun laser gyros sangat akurat yang menjadi solusi untuk mobil robot navigation. Baru-baru ini gyros serat optik disebut juga laser gyros yang dikenal sangat akurat telah turun secara dramatis dalam harga dan telah menjadi solusi yang sangat menarik untuk navigasi robot seluler. Salah satunya yang tersedia yaitu secara komersial adalah Auto Giro Navigator dari Andrew Cord yang ditunjukkan pada gambar 4. Lanjut. Nah, ini merupakan Auto Gyros Navigator dari Andrew Cord, salah satu gyro laser yang tersedia secara komersial. Ini adalah giroskop serat optik interferometrik sumbu tunggal. Berdasarkan serat pemeliharaan polarisasi dan teknologi giroskop serat optik presisi. Spesifikasi teknis untuk model terbaru Andrew Auto Gyro Navigator ini tunjukkan pada tabel di sebelahnya. Dan untuk Auto Gyro Navigator ini berharga di bawah 1.000 dolar dan sangat cocok untuk mobile mapping based leader. Next. Yang selanjutnya yaitu magnetic kompas yang memiliki parameter navigasi signifikan yang berpengaruh pada kesalahan perhitungan posisi titik dengan menggunakan posisi referensi yang ditentukan sebelumnya. Next. Ini merupakan contoh dari spesifikasi KVH Fluxgate kompas dengan resolusi sebesar kurang lebih 0,1 derajat, memiliki akurasi sekitar kurang lebih 0,5 derajat, repeatability kurang lebih 0,2 dan ukuran 46 kali 110 mm dengan berat 62 gram, memiliki power current drain sebesar 0,04 ampere dan supply voltage sebesar 8 sampai 18 atau 18 sampai 28 volt. Eh, untuk kelemahan dari magnetic kompas yaitu medan magnet bumi sering mengalami distorsi di dekat saluran listrik atau struktur baja. Ini membuat penggunaan sensor geomagnetik secara langsung akan menjadi lebih sulit untuk pengaplikasian di dalam ruangan. Dari berdasarkan efek fisik yang terkait dengan medan magnet bumi, tersedia beberapa sistem sensor yang berbeda, yaitu mechanical magnetic compass, flux gate compass, half effect compass, dan
magnetoresistive kompas dan magnetoelastic kompas. Dari berbagai tipe ini, kompas yang paling cocok yang digunakan untuk aplikasi robot yaitu flux gate kompas. Keuntungan dari flux gate kompas yaitu memiliki konsumsi daya yang rendah dan tidak ada bagian yang bergerak. Untuk biaya pengaplikasiannya relatif lebih murah dan intoleransi terhadap guncangan dan getaran serta pengaktifan alatnya lebih cepat. Baik, yang selanjutnya ini akan membahas tentang active beacons. Pendahuluannya, active beacons ini dapat mendeteksi dengan baik dan memberikan informasi yang akurat dengan proses yang minimal. Active beacons ini adalah alat bantu navigasi yang paling umum di kapal dan pesawat terbang, serta pada sistem robot seluler komersial. Active beacons dapat dideteksi dengan andal dan memberikan informasi pemosisian yang akurat dengan pemrosesan yang minimal. Alat eh, Akibatnya pendekatan ini memungkinkan tingkat pengambilan sampel yang tinggi dan menghasilkan keandalan yang tinggi, tetapi juga menimbulkan biaya yang tinggi dalam pemasangan dan pemeliharaan. Nah, untuk dapat posisi yang akurat, perlu pemasangan suar yang akurat pula. Pemasangan suara yang akurat diperlukan untuk dapat posisi yang akurat. Dua jenis active beacons ini dapat dibedakan menjadi trilaterasi dan triangulasi. Next. Oke, next. Yang pertama itu ada trilaterasi. Trilaterasi penentuan posisi kendaraan berdasarkan pengukuran jarak ke sumber suara yang diketahui. Eh, Dalam sistem navigasi trilaterasi, biasanya ada tiga atau lebih pemancar yang dipasang di lokasi yang diketahui di lingkungan dan satu penerima di atas robot. Sebaliknya, mungkin ada satu pemancar di papan dan penerima dipasang di dinding. Menggunakan informasi waktu penerbangan, sistem menghitung jarak antara pemancar stasioner dan penerima onboard. GPS yang dibahas di bagian nanti adalah contoh trilaterasi. Next. Oke, buat penjelasan gambar ini dalam konfigurasi ini ada tiga atau lebih pemancar aktif yang dipasang di lokasi yang diketahui, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sensor berputar di atas robot mendaftarkan sudut L1, alfa 2, dan alfa 3, di mana dia melihat suara pemancar relatif terhadap sumbu longitudinal kendaraan. Dari pengukuran ini, koordinat X dan Y yang tidak diketahui dan orientasi kendaraan yang tidak diketahui dapat dihitung. Satu, ada masalah dengan konfigurasi ini, yaitu bahwa untuk dilihat pada jarak katakanlah 20 meter atau lebih, eh, aktif aktif beacons ini harus difokuskan dalam pola propagasi berbentuk kerucut. Akibatnya suara tidak terlihat banyak di banyak area. Masalah yang sangat serius karena setidaknya tiga suara harus terlihat untuk triangulasi. Ya, selanjutnya next dulu. Oke, analisis terperinci triangulasi tiga titik dan menjalankan simulasi komputer untuk verifikasi kinerja algoritma yang berbeda oleh Cohen dan Cos. Nah, Cohen dan Cos ini melakukan analisis terperinci pada algoritma triangulasi tiga titik dan menjalankan simulasi komputer untuk menverifikasi kinerja algoritma yang berbeda. Hasilnya adalah seperti berikut. Yang pertama ada geometric triangulation method, yaitu bekerja secara konsisten hanya ketika robot berada di dalam segitiga yang terbentuk oleh tiga suar. Ada area di luar segitiga suar di mana geometris menentukan dan sangat bergantung pada bagaimana sudut didefinisikan. Yang kedua, the geometric circle intersection method atau metode persimpangan lingkaran geometris itu memiliki kesalahan besar ketika tiga suar dan robot semuanya berbaring atau dekat dengan lingkaran yang sama. Selanjutnya ada the Newton-Raphson method atau metode Newton-Raphson gagal ketika tebakan awal posisi dan orientasi robot berada di luar batas tertentu. Yang selanjutnya ada the heading, judul setidaknya dua suar harus lebih besar dari 90 derajat. Pemisahan sudut antara sepasang suar harus lebih besar dari 45 derajat.
Singkatnya, nampaknya tidak satupun dari metode di atas itu selalu cocok. Tapi kombinasi cerdas dari dua atau lebih metode di atas tersebut dapat membantu mengatasi kelemahan individu masing-masing metodenya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Sidani. Next. Yang selanjutnya yaitu Global Positioning System atau GPS yang merupakan teknologi revolusioner yang digunakan untuk melakukan navigasi luar ruangan. Alat ini dapat mengetahui lintang, bujur, dan ketinggian. Eh, Berikut merupakan masalah penggunaan GPS untuk mobile robot navigation, yaitu yang pertama adalah penyumbatan sinyal berkala karena medan dedaunan dan perbukitan yang akan menutup sinyal. Yang kedua ada intervensi multipath. Yang ketiga akurasi posisi yang tidak memadai untuk sistem navigasi primer. Berikut merupakan typical GPS static position error dengan selective availability on. Dapat dilihat bahwa error terlihat cukup besar. Next. Kemudian ini typical GPS static position error with dengan selective availability of. Dapat dilihat bahwa position errornya tidak terlalu besar, bahkan relatif kecil. Baik, selanjutnya adalah landmark navigation. Landmark navigation merupakan bagaimana robot dapat mendeteksi sisi landmark secara akurat sehingga dapat dihitung posisi relatif antara robot terhadap landmark. Berikut merupakan metode dari landmark navigation. Landmark harus mudah diidentifikasi dan memiliki warna yang kontras dengan background. Kemudian karakteristik landmark sebelumnya harus tersimpan di dalam memori robot sebelum dilakukan proses navigasi. Kemudian dibutuhkan perkiraan lokasi pencarian landmark. Jadi lokasi pencarian landmark direkomendasikan untuk dalam cakupan yang lebih sempit karena jika tidak diberikan perkiraan sebelumnya maka proses navigasi akan memakan waktu yang lama. Kemudian identifikasi dan pengukuran jarak relatif antara landmark dan robot. Jadi pada prinsipnya landmark navigation merupakan pengukuran jarak relatif antara landmark dan robot menggunakan laser. Kemudian berikut merupakan jenis landmark yang bisa digunakan, yaitu natural landmark dan artificial landmark. Natural landmark merupakan objek atau fitur yang sedari awal memang berada di lapangan dan memiliki fungsi lain selain untuk membantu dalam proses navigasi. Natural landmark ini lebih bagus digunakan pada lingkungan yang memiliki objek dengan struktur yang jelas. Contohnya koridor atau lingkungan yang memiliki banyak bangunan. Kemudian, ketepatan pemilihan fitur akan mempengaruhi akurasi posisi dan kompleksitas pemrosesan. Jadi, pemilihan fitur akan mempengaruhi lamanya pemrosesan. Jadi, diusahakan agar fitur yang dipilih sebagai landmark memiliki lokasi yang akurat dan tidak ambigu. Kemudian artificial landmark. Artificial landmark itu merupakan penanda yang sengaja didesain dan dipasang di lapangan sehingga dapat membantu proses navigasi. Karena artificial landmark sudah didesain dan memiliki ukuran dan dimensi yang pasti, artificial landmark dapat memperkaya informasi geometrik saat dilakukan proyeksi perspektif. Kemudian geometri landmark dapat disesuaikan dengan teknik positioning yang digunakan. Misalnya jika menggunakan teknik positioning computer vision, digunakan landmark dengan bentuk diamond atau belah ketupat. Jika digunakan teknik positioning berbasis scanner, bisa digunakan landmark berupa barcode. Berikut merupakan penerapan dari Artificial Landmark Navigation, yaitu Autonomous Robot for Known Environment atau ARK. Di sini digunakan CCD kamera dan juga laser rangefinder untuk menentukan landmark dan mengukur jarak antara robot dan landmark.
Selanjutnya adalah map-based positioning. Map-based positioning itu adalah penentuan posisi robot dengan cara membandingkan peta lokal yang dibuat oleh robot dengan peta global yang tersimpan di dalam memori robot. Keunggulan dari map-based positioning jika dibandingkan dengan metode sebelumnya itu tidak diperlukan modifikasi pada environment. Jadi, robot hanya akan mengakuisisi data dari lingkungan sekitarnya. Kemudian, kelemahannya adalah kebutuhan akan sensor dengan akurasi tinggi. Karena robot akan membangun peta lingkungan sekitarnya, maka tentu diperlukan berbagai macam sensor dengan akurasi yang tinggi. Proses dari map-based positioning ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu map building, di mana robot akan menggunakan sensornya dan melakukan sensor fusion atau pengintegrasian beberapa sensor untuk membangun untuk melakukan map building dan membuat peta lingkungan di sekitarnya dalam cakupan yang kecil. Kemudian dilakukan map matching antara peta dengan cakupan yang kecil dengan cakupan yang lebih global untuk dihitung orientasi dan posisi robot pada lingkungannya. Berikut merupakan contoh penerapannya, di mana robot ini akan melakukan perekaman dari lingkungan sekitarnya sehingga bisa membentuk peta seperti pada gambar, yaitu contohnya dalam kasus ini sebuah ruangan. Kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan yaitu berdasarkan beberapa definisi di atas yang dilakukan ilmuwan untuk mengembangkan teknologi sensor di robot untuk mengurangi kesalahan. Setelah dilakukan beberapa analisis, tentu terdapat kekurangan dan kelebihan di masing-masing analisis. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.